Lanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Apakah kamu memahami teknik penggabungan tubuh sempurna ini? Mengapa itu menjadi teknik terlarang klan Cimi? Tanya Xiaoyan. Jika itu benar seperti yang dipikirkan Xiaoyan, dapat menggabungkan klon dengan tubuh aslinya sehingga menjadi lebih kuat, keajaiban semacam ini seharusnya dihormati. Lalu bagaimana itu bisa menjadi teknik terlarang? Pasti ada alasan yang tidak diketahui. Yeongdong lalu berkata, "Aku tidak ingat. Aku sudah terlalu lama kehilangan kontak dengan tubuh dewaku. Kebijaksanaan spiritualku lahir sejak lama. Dan setelah aku tiba di Sensi, tubuh dewaku juga mengambil klon lainnya. Hal ini semakin melemahkan ingatan akan tubuh dewa dan diriku." Ucap Yeongdong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada titik ini Xiaoyan tidak lagi bertanya. Namun sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Dia menutup matanya lagi. Kisah klan Cimi dan klan Yuansen tidak sederhana itu. Yeongdong di depanku juga menyimpan masalah besar. Aku khawatir hal yang paling kuat dari klan Cimi bukanlah kekuatan untuk merebut tubuh. Gumam dalam hati Xiaoyan. Setelah datang ke alam iblis kuno, ada banyak dugaan yang tidak pasti. Hanya tebakan ini saja sudah hampir sepenuhnya menumbangkan kognisi Xiaoyan. Tidak buruk. Jika setiap ras Cimi adalah klon yang disebarkan dari tubuh aslinya atau yang disebut tubuh dewanya, maka hal yang menakutkan adalah setiap orang akan menjadi tubuh dewa. Jika itu benar maka ras Cimi akan jauh lebih menakutkan daripada tubuh aslinya. Gumam Xiaoyan sambil berpikir. Faktanya dia melihat banyak kekurangan dalam jawaban dan karakter Yeongdong. Yeongdong telah mengambil tubuh keabadian fisik satu demi satu sebagai klonnya. Termasuk klon Yuansen yang direbut Xiaoyan di dunia tanpa batas. Oleh karena itu jika jiwa Yeongdong mengaku dirinya sebagai klon yang melahirkan spiritual, maka hal itu terlalu polos bagi Xiaoyan yang memiliki pemikiran tajam. Ditambah fakta bahwa Xiaoyan telah bertemu Wanji yang sangat mirip dengan Yeongdong. Xiaoyan selalu merasa bahwa mereka berdua hanya dua orang dengan tubuh berbeda, namun masih jiwa yang sama. Jika seperti itu, maka jiwa Cimi yang sebenarnya tidak mati. Yeongdong di depanku sengaja ingin memanipulasiku, membiarkanku berpikir bahwa dia hanya tiruan yang melahirkan kebijaksanaan spiritual. Gumam Xiaoyan, aku merebut klon Yuansen darinya di dunia tanpa batas. Permusuhan ini terjadi setelah aku mengambil klon Yuansen. Lalu aku bertemu dia lagi di alam Xuanyin, dipisahkan oleh batasan dunia yang berbeda. Kemungkinannya menjadi jiwa yang berbeda sangatlah rendah. Dia bahkan mengetahui keberadaanku dan menyerangku di alam Xuanyin. Dari sini saja bisa disimpulkan bahwa Yeongdong di depanku penuh omong kosong. Jika semua klonnya menjadi tubuh dewanya, lalu pasti ada sesuatu yang lebih kuat dari kemampuan mereka merebut tubuh. Ini tentang berbagai kenangannya ke tubuh klon dan berbagai kebijaksanaan spiritualnya. Gumam Xiaoyan merenung dalam hatinya. Namun dia tidak mengatakannya dengan lantang. Untuk mengetahui rahasia Cimi, lebih baik melakukan gelombang pelayaran yang mulus agar tidak membuat ular waspada. Dengan cara ini dia bisa melihat apa yang dilakukan Cimi. Jika memang benar seperti dugaannya, maka Cimi akan menjadi ras terkuat yang ia kenal selama ini. Tidak ada seorang pun mampu mengatur ingatan dan dapat menyumbangkan pengalaman pelatihan dan keterampilan bertarung. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama energi dan darah di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Tanda bintang 3 di antara alisnya telah mengeras sepenuhnya. Artinya tubuh asli Xiaoyan saat ini berhasil menembus keabadian fisik bintang 3. Ditambah klon Yuansen bintang 8, dia akan memiliki kekuatan keabadian fisik bintang 9 asli setelah bergabung. Adapun teknik penggabungan tubuh sempurna yang disebut Yeongdong, meski Xiaoyan punya keraguan, tapi dia masih tertarik padanya. Mampu memadukan tubuh asli dan klonnya, hal itu pasti bisa membuat kekuatannya meningkat lebih cepat. Hanya saja dia tidak tahu mengapa teknik yang sangat kuat ini menjadi teknik terlarang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Atau ada efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh leluhur Cimi. Xiaoyan harus memulai dengan situasi saat ini terlebih dahulu. Penguasa Istana Wu telah ditangani. Kebangkitannya akan memakan waktu. Xiaoyan tidak memberikan token iblis kuno kepada Zhonggu lagi. Awalnya dia takut disadari Yuyan. Namun sekarang semuanya sudah terungkap dan Xiaoyan tidak perlu lagi bersembunyi. Artinya dia dapat memegang token iblis kuno di tangannya sendiri untuk menghindari segala kemungkinan. Ketika Zhonggu melihat Xiaoyan menyimpan token iblis kuno di cincin penyimpanannya, matanya sedikit terkejut. Jika itu masih berada di tangannya, dia masih merasa aman. Namun sekarang Xiaoyan menyimpannya sendiri.
Dan Zonggu juga tidak berani bicara. Dia hanya terlihat sedikit kecewa. Zonggu, kamu jangan khawatir. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu banyak harta, ucap Xiaoyan. Xiaoyan masih tahu sedikit tentang cara memenangkan hati orang. Bagaimanapun jika bukan karena Zonggu, Xiaoyan tidak akan mencapai titik ini secepat ini. Sepanjang jalan, Zonggu tidak menunjukkan ketidakpuasannya. Memberinya harta juga akan menyelesaikan sebab dan akibat bersama. Ketika Zonggu mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya langsung menunjukkan kilauan. Dia segera mengangguk ke arah Xiaoyan, menangkupkan tangannya dan membungkuk sedikit. Sekarang dia baru berada di langkah kedua keabadian Kaisar. Setelah mengikuti Xiaoyan sampai ke sini dan melihat beberapa orang di sekitarnya melindunginya, ini cukup untuk membangkitkan hasrat Zonggu akan kekuatan. Terima kasih senior, ucap Zonggu. Selain Zonggu, Xiaoyan juga memiliki kesan yang baik terhadap Jin Dongming. Meski Jin Dongming tidak banyak bicara, tapi setiap kali ada pertarungan, Jin Dongming selalu bergerak sebagai barisan pertama. Hanya saja ranah Jin Dongming masih keabadian Kaisar langkah ke-6, sehingga sangat terbatas untuk bisa berpartisipasi mendampingi Xiaoyan. Tapi untuk Xiaoyan, kesetiaan semacam itu sudah cukup. Jika ada peluang di masa depan, dia juga akan memberinya beberapa hal yang bisa meningkatkan kekuatan mereka, termasuk Mogi. Mereka tidak punya keluhan terhadap Xiaoyan. Bagi mereka, pertarungan sepanjang jalan merupakan pengalaman yang baik. Perjalanan bersama Xiaoyan telah memberi banyak inspirasi. Namun meskipun Jin Dongming telah mengamati Xiaoyan dengan cermat, dia tidak bisa memahami Xiaoyan sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan tidak sesuai dengan apa yang ada di permukaan. Serta ketenangannya, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang kuat. Bahkan orang sekuat Yuyan pun muncul secara pribadi hanya untuk mengikuti Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan bukan keabadian dewa, tapi dia punya kartu truf melawan keabadian dewa. Hal ini cukup mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bisa menyaksikan pertarungan antara keabadian dewa. Pada saat ini setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya pada budak keabadian fisik raksasa yang terus menyeret kota. Xiaoyan perlahan berdiri, lalu dia melihat ke sekelilingnya. Sum-sum tulang keabadian fisik itu nyata. Itu berarti ada kebenaran dan kebohongan di sini. Mungkin memang ada warisan keabadian fisik, gumam Xiaoyan. Saat sosok Xiaoyan bergerak, Zonggu dan yang lainnya juga mengikuti dengan cermat. Mereka terbang ke atas kota Wu. Separuh kota yang dihancurkan oleh pertarungan sebelumnya telah dipulihkan kembali. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan peta sisa. Untuk perbandingan, dapat dipastikan bahwa gambar tersebut adalah gambar kota Wu. Mengapa gambar rusak ini terlihat familiar? Gumam Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, Mogi melihat ke kota dan tiba-tiba berkata, "Ini memang karya Mitian dan Jie. Seluruh kota ini sebenarnya sebuah segel pembatas. Hanya saja pembatas tersebut sepertinya sudah habis masa berlakunya," ucap Mogi. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Pantas saja tata kota letak ini terlihat aneh. Alasan mengapa terlihat familiar itu karena Xiaoyan terlalu banyak melihat segel pembatas yang sangat besar. Hanya saja berbeda dengan apa yang dikatakan Mogi. Segel pembatas ini belum berakhir. Untuk keamanan, sangat disayangkan bahwa Xiaoyan menyegel tahanan roh di dalam pagoda emas. Jika ada tahanan roh di sini, apapun segel batasannya, hanya dibutuhkan penelitian untuk mengatakan kebenarannya. Jangan kemana-mana, tunggu aku di sini, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya kembali menyapu kota Wu. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti banyak tentang segel pembatas, tapi melihat tahanan roh melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya, hal ini juga mempengaruhi pengetahuan Xiaoyan. Sial, peta ini seharusnya menjadi cara untuk mendobrak batasan di sini. Karena itu masalahnya, maka aku akan mencobanya, ucap Xiaoyan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikuti terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Dan jangan lupa besok gunakan hak pilih suara kalian di pemilu Pilpres 2024. Pesta demokrasi harus happy. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.